Selamat pagi Ibu Tari dan teman-teman. Perkenalkan nama saya Murni dari kelas S1 HusparA 2018. Hari ini saya akan mempresentasikan mengenai jawaban saya untuk UTS Hukum dan Etika Bisnis. Sebelumnya saya sudah menyiapkan 2 kasus, saya sudah mencari dan menganalisisnya. Yang pertama, kasusnya adalah kasus tidak beretika, di mana sumbernya saya dapatkan dari buruh online TV yang diposting di akun YouTube mereka pada tanggal 15 Februari 2020. Adapun link YouTube yang saya gunakan untuk mendapatkan kasus ini, dan kasus ini berjudul tidak diberi fasilitas kerja, pekerja diberhentikan. Berikut adalah penjabaran kasusnya. Seorang pekerja bernama Potak Sorana Munte dituduh telah tidak melaksanakan pekerjaannya sehingga ia diberhentikan secara sepihak oleh PT Gas Security Services. Dikatakan oleh kuasa hukumnya, perusahaan tidak lagi memberikan fasilitas kerja kepada Potak. Dan setelah itu tiba-tiba ia diberhentikan secara sepihak. PT Gas Security Services sendiri tidak bersedia secara sukarela menjalankan aturan Dinas Tenaga Kerja yang menyarankan agar perusahaan memperkerjakan kembali Potak. Kemudian hasil analisis yang saya dapatkan dari kasus ini, sebelumnya dasar hukum yang saya jadikan acuan adalah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Menurut saya, tindakan yang dilakukan oleh perusahaan terhadap masalah ini merupakan salah satu tindakan yang tidak beretika. Mengapa? Karena dalam menjalankan tugas dan pekerjaannya memang benar. Seorang pekerja harus menjalankan tugas dan kewajibannya sesuai dengan isi pasal 102 ayat 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Tetapi dalam kasus ini, sang pekerja bukan tidak mau atau lalai dalam menjalankan kewajibannya karena ia memang tidak dapat melakukan pekerjaannya secara sempurna sesuai dengan SOP tanpa didukung oleh berbagai fasilitas seperti jasa keamanan pengantar uang, fasilitas mobil, serta sopir dan lain sebagainya. Adapun bila ditinjau dari UU Ketenagakerjaan, ada beberapa poin yang bila dilakukan oleh pekerja atau buruh tersebut, maka perusahaan berhak untuk melakukan PHK. Berikut adalah poin-poinnya beserta pasal dan ayat yang ada di UU Ketenagakerjaan. Kemudian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang ada, kita bisa melihat bahwa bila memang pekerja tersebut dituduh tidak dapat hadir dalam urusan pekerjaan lapangan di luar kota, maka seharusnya hal tersebut tidak dapat dijadikan alasan bagi pengusaha untuk secara satu pihak memberhentikan sang pekerja. Menurut saya, mengenai masalah transportasi keluar kota misalnya, hal tersebut berkaitan dengan kehadiran dari sang pekerja bukan? Tetapi berdasarkan dari Surat Edaran Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Republik Indonesia, tunjangan tetap salah satunya adalah tunjangan transport yang didasarkan pada kehadiran. Dapat kita lihat bahwa faktor transportasi merupakan salah satu faktor yang membuat sang pekerja tidak dapat hadir dalam hal pekerjaan di luar kota. Tetapi kita harus ingat bahwa bila pun ia dapat hadir karena diberi tunjangan transport, bukan berarti ia dapat langsung bekerja sesuai dengan kewajibannya secara maksimal. Karena disebutkan juga hal lain seperti fasilitas internet dan lain sebagainya berfungsi untuk menunjang kewajiban sang pekerja tetapi tidak difasilitasi oleh perusahaan. Pada akhirnya menurut saya perusahaan memang benar menuduh sang pekerja yang tidak dapat hadir untuk memenuhi kewajibannya karena tindakan dari perusahaan itu sendiri yang tidak dapat memberikan tunjangan kepada sang pekerja untuk dapat bekerja sesuai dengan SOP. Dan tentunya perbuatan dan motif tidak beretika yang dilakukan oleh perusahaan untuk mencari alasan demi melakukan PHK telah merugikan pekerja tersebut. Kemudian adapun kasus kedua yaitu kasus beretika, di mana sumber yang saya dapatkan berasal dari Kompas TV yang diposting di akun YouTube mereka pada tanggal 1 Juni 2020. Adapun link YouTube yang saya gunakan untuk mendapatkan kasus ini.
Judul kasus ini sendiri adalah lagu Kekeyi Keke Bukan Boneka disebut jiplak dan langgar hak cipta. Berikut adalah penjabaran kasusnya. Rahmawati Kekeyi Putri Chandrika tengah menjadi perbincangan hangat. Lagu barunya berjudul Keke Bukan Boneka menjadi trending di platform YouTube dan berhasil mendapatkan lebih dari 9 juta views. Tetapi, ada bait lagu yang mirip dengan lagu yang dinyanyikan Rini Wulandari berjudul Aku Bukan Boneka. Seorang pencipta lagu Aku Bukan Boneka, yaitu Novi Umar sendiri angkat bicara akan hal ini. Ia menyayangkan bahwa KKI tidak tahu atas kekayaan hak intelektual dalam sebuah lagu. Tetapi kemudian ia juga mengatakan bahwa sebenarnya ia maklum kalau misalnya si penyanyi memang sebelumnya bukan seorang penyanyi sudah punya album dan mungkin dia memang belum mengerti soal hak cipta dan hak intelektual orang lain. Tetapi ia sangat menyayangkan bahwa pasti sang penyanyi memiliki manajemen atau manajer yang mampu menaungi atau bahkan label tempat ia merilis lagu pasti tahu akan hal tersebut. Adapun hasil analisis yang saya lakukan terhadap kasus ini, di mana dasar hukum yang saya gunakan adalah UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Menurut saya, pokok yang menjadi perhatian dalam kasus ini adalah adanya manfaat dan tujuan tersendiri, terutama dalam beretika. Disebutkan kalau ada bait lagu yang mirip dengan lagu yang dinyanyikan Rini Wulandari berjudul Aku Bukan Boneka dan memang hal tersebut telah melanggar pasal 44 UU Hak Cipta tepatnya pada ayat 1 yang berbunyi penggunaan, pengambilan, pengadaan dan atau pengubahan suatu ciptaan dan atau produk hak terkait secara seluruh atau sebagian yang substansial tidak dianggap sebagai pelanggaran hak cipta jika sumbernya disebutkan atau dicantumkan secara lengkap untuk keperluan. Perlu digarisbawahi bahwa ada kata pengambilan dan sebagian dari pasal tersebut yang berkenaan dengan kasus ini di mana lagu KKI terdapat bait lagu yang mirip yang artinya ada sebagian dari lagu tersebut yang mengambil bagian lagu dari lagu Rini Wulandari. Sehingga label musik Rini yang memiliki posisi sebagai pemilik lagu tersebut karena sang pencipta dari lagu Aku Bukan Boneka telah menyerahkan hak cipta kepada label musik tersebut menganggap bahwa KKI telah melanggar UU Hak Cipta. Sang pencipta lagu yaitu Novi Umar sendiri angkat bicara bahwa ada kemungkinan kalau KKI belum mengerti mengenai hak cipta sebuah lagu dan hak intelektual orang lain. Tapi seharusnya label musik yang merilis lagu atau manajer yang menaungi KKI paham mengenai hal tersebut. Menurut saya, ya memang betul. Label musik serta manajer yang menaungi KKI pasti lebih paham mengenai hak cipta dan hak intelektual orang lain. Tetapi bila Pasal 44 UU Hak Cipta dijadikan acuan, maka yang jadi pertanyaan adalah bagaimana dengan nasib orang-orang yang memang mendapatkan sumber atau inspirasi yang orisinal dalam membuat sebuah lagu mulai dari melodi, lirik, hingga notasi, hingga membentuk sebuah lagu yang utuh. Tetapi ternyata ide orisinal dari dirinya tersebut memiliki kemiripan dengan ide orisinal orang lain. Maka apakah UU Hak Cipta akan fokus pada siapa yang duluan mengeluarkan karya dan menyatakan hak cipta atas karyanya tersebut? Bila demikian, berarti walaupun seseorang memiliki ide orisinal miliknya sendiri dan tidak tahu menahu mengenai karyanya ternyata memiliki kemiripan dengan ide orisinal orang lain, maka ia otomatis melanggar UU Hak Cipta. Menurut saya sih tidak. Hak cipta pada dasarnya adalah hak eksklusif pencipta yang timbul secara otomatis berdasarkan prinsip deklaratif setelah suatu ciptaan diwujudkan dalam bentuk nyata tanpa mengurangi pembatasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan hal tersebut dicantumkan pada UU nomor 28 tahun 2014 tentang hak cipta. Bukan hanya lagu atau musik yang bisa memiliki hak eksklusif otomatis setelah ciptaan karya tersebut dikeluarkan. Contoh lainnya seni fotografi.
Kasus serupa juga bisa terjadi dalam dunia fotografi. Misalnya, seorang fotografi profesional mengambil gambar suatu objek dan ia telah menyebarluaskannya melalui media dan lain sebagainya. Tetapi, ada seseorang yang juga mengambil gambar objek yang sama. Dan ada kemiripan misalnya dari segi kontras, saturasi, maka apakah bisa disebut orang tersebut melanggar hak cipta? Sekali lagi, saya menyatakan bahwa hal tersebut bukanlah tindakan yang melanggar hak cipta. Lagu Keke Bukan Boneka dan Aku Bukan Boneka sama-sama merupakan karya inspiratif dari pencipta masing-masing yang menuangkan pikiran dan inovasinya dalam bentuk lagu. Sumber dan inspirasi pembuatan masing-masing lagu bisa berbeda, tapi bisa tidak menutup kemungkinan kalau memang ada yang meniru pihak lain. Menurut saya yang menjadi permasalahan di sini adalah belum adanya penentuan indikator-indikator secara hukum yang mampu menunjukkan bahwa benar tidaknya sumber inspirasi pembuatan sebuah karya berasal dari perbuatan yang disebutkan pada pasal 44 UU HC. Penyelesaian harus maksud saya dapat diselesaikan secara musyawarah antar pihak. Adapun bila memang harus dibawa ke ranah hukum, maka mekanisme penyelesaian pembuktian hukum harus dijalani dengan mempertimbangkan bukti-bukti yang diajukan pihak-pihak yang bersangkutan sehingga didapatkan hasil yang adil. Hak cipta diberikan secara eksklusif kepada mereka yang menghasilkan sebuah karya, sehingga beberapa prinsip dan beretika sangat erat hubungannya dengan hal ini, terutama prinsip kejujuran. Setiap karya yang terbentuk harusnya bersifat orisinil dan bersifat jujur kalau memang karya tersebut tidak melanggar UU HC. Karena pada akhirnya bila ada pihak yang tidak jujur maka akan merugikan pencipta asli karya tersebut yang ditirunya. Bukan hanya kerugian kualitatif, bisa juga kuantitatif. Kualitatif sendiri artinya adalah nama serta citra sang pencipta asli. Sedangkan kuantitatif adalah nilai ekonomi yang seharusnya didapatkan pencipta asli dari penjualan karya miliknya yang malah dipasarkan pihak lain yang tidak bertanggung jawab dan tidak jujur dalam berkarya. Sekian presentasi UTS Hukum dan Etika Bisnis saya. Terima kasih.